Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kasus, yaitu merupakan penelitian tentang suatu kesatuan sistem atau kesatuan ini dapat berupa yaitu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terkait dengan tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Dan di sini ada juga yaitu studi kasus merupakan penelitian yang diarahkan untuk mengumpul data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Yaitu kasus tersebut sama sekali tidak mewakili populasi dan atau bukan sebuah kesimpulan dari populasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik studi kasus, yaitu menurut Yin dari tahun 2003 dan 2009, yaitu yang pertama, menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Yang terakhir yaitu menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Jenis-jenis studi kasus, yaitu yang pertama, menurut Steck berdasarkan karakteristik dan fungsi kasus, yaitu penelitian studi kasus adalah mendalam. Yang kedua, penelitian studi kasus instrumental. Yang ketiga, penelitian studi kasus jamak. Secara umum yaitu penelitian studi kasus kesejarahan. Yang kedua, observasi. Selanjutnya, penelitian studi kasus sejarah hidup, kemasyarakatan, analisis situasi, dan penelitian mikroetnografi. Selanjutnya ada langkah-langkah studi kasus, yaitu Steck 2005 membagi penelitian studi kasus berdasarkan karakteristik dan fungsi kasus. Yang pertama, pemilihan kasus. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, perbaikan atau refinement. Yang kelima, penulisan laporan. Kelebihan dan kekurangan studi kasus, yaitu yang pertama, kelebihan studi kasus mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Kekurangan studi kasus yaitu yang di sini dipersoalkan dari segi validitas, generalisasi. Namun studi kasus yang sifatnya unik dan kualitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari generalisasi.